C. Para tokoh yang berperan dalam bidang ilmu agama Islam dan karyanya. 1. Ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis pada masa Daulah Abbasiyah terjadi pada periode kelima dan keenam. Periode kelima merupakan periode pemurnian dan penyempurnaan hadis yang berlangsung pada abad ketiga Hijriah. Adapun periode keenam merupakan periode pemeliharaan, penelitian, penambahan, dan penghimpunan hadis yang berlangsung dari abad keempat Hijriah hingga abad ketujuh Hijriah. Berdasarkan fatwa para sahabat dan hadis palsu, para ulama masa ini telah menghimpun dan membukukan hadis Nabi Muhammad dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. A. Melawat ke daerah yang jauh guna menghimpun hadis dari rawi. B. Membuat klasifikasi hadis sebagai berikut. 1. Marfu', yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. 2. Maufu', yaitu hadis yang disandarkan pada para sahabat. 3. Makhtu', yaitu hadis yang disandarkan kepada perawi. C. Menghimpun kritik hadis yang diarahkan kepada perawi. Kitab Shahih adalah kitab yang memuat hadis-hadis Shahih saja. Kitab Sunan adalah kitab yang memuat seluruh hadis, kecuali hadis yang dhaif, lemah, dan munkar sangat lemah. Adapun kitab Musnad adalah kitab hadis yang memuat hadis baik Shahih, hasan, maupun dhaif. Usaha-usaha tersebut dilanjutkan para ulama hadis yang muncul di abad pembukuan hadis abad ketiga Hijriah, antara lain Imam Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim menyusun Sahih Muslim, Abu Dawud menyusun kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi menyusun kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasai menyusun kitab Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Khaswini menyusun Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab hadis ini kemudian dikenal dengan sebutan Al-Kutub As-Sittah. Berikut biografi singkat keenam ulama hadis tersebut. A. Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara tahun 810 Masehi dan meninggal di Kartanah tahun 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari telah diberi syarh atau komentar oleh beberapa ulama hadis. Kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karya Imam Bukhari, diantaranya Sahih Al-Bukhari, At-Tarikh As-Shaghir, Al-Awsat, Tafsir Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Kitab Ad-Du'afa, As-Sami As-Sahab, dan Kitab Al-Qura. B. Imam Muslim. Imam Muslim lahir di Naisabur pada tahun 817 Masehi dan meninggal pada tahun 875 Masehi di kota yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusyairi Naisabur. Dalam rawi hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim sering disebut sebagai Syaikhani atau dua syekh. C. Abu Dawud. Abu Dawud lahir di Baghdad pada tahun 817 Masehi dan wafat di Basrah pada tahun 888 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashias bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr bin Amran Al-Asdi As-Sijistani. Sampai umur 21 tahun ia menetap di Baghdad. Setelah itu ia melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari hadis di berbagai tempat seperti Hijaz, Suriah, Mesir, Khurasan, Rai atau Teheran, Herat, Kufah, Tus, dan Basrah. D. At-Tirmizi. At-Tirmizi lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah di tempat yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahal As-Sulami Al-Bugi.
At-Tirmizi memiliki kelebihan dalam hal menghafal, menyusun, dan meneliti hadis. At-Tirmizi adalah murid Imam Bukhari. An-Nasai. An-Nasai lahir di Nasa, Khurasan pada tahun 830 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 915 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahr bin Sinan. Sejak kecil ia belajar menghafal Al-Quran dan mendalami dasar-dasar ilmu agama Islam. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Hijaz, Irak, Mesir, Suriah, dan Aljazair berguru ilmu hadis kepada para ulama. Beberapa gurunya adalah Qutaibah bin Said Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Mansur. Ia bermukim di Mesir hingga tahun 914 Masehi, kemudian pindah ke Damaskus sampai ia wafat. Ibnu Majah. Ibnu Majah lahir di Qazwin, Irak pada tahun 824 Masehi dan meninggal pada tahun 887 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Majah adalah nama gelar bagi Yazid. Ibnu Majah belajar hadis sejak usia 15 tahun. Ia belajar pada seorang ulama masyhur bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Pada usia 21 tahun, ia mencari ilmu ke Rai, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, dan Mesir. Guru-gurunya adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numayyah, Bashar bin Adam, serta para pengikut Imam Malik dari Lais. Ulama-ulama hadis telah menetapkan bahwa ahli hadis yang hidup sebelum periode kelima disebut ulama hadis mutaqaddimin. Adapun ulama hadis yang hidup pada periode ke-6 dan setelahnya disebut dengan ulama hadis mutaakhirin. Adapun para ulama hadis mutaakhirin pada umumnya bersandar pada karya ulama hadis sebelumnya yang berusaha mereka pelihara. Usaha-usaha untuk memelihara hadis diantaranya sebagai berikut: A. Menghafal hadis-hadis. B. Memperbaiki susunan kitab-kitab hadis. C. Mengumpulkan hadis-hadis yang masih berserakan ke dalam bagian-bagian yang lebih sistematis. D. Membuat kitab syarah atau penjelasan terhadap kitab-kitab hadis terdahulu. Beberapa jenis kitab yang dihasilkan para ulama dalam periode ini adalah sebagai berikut. A. Kitab Mustakhrij, yaitu kitab yang dihasilkan dengan metode istikhraj. Cara kerja metode ini adalah mengambil hadis dari seorang ulama hadis tertentu, lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad ulama tersebut. B. Kitab Atraf, yaitu kitab yang menyebut sebagian dari teks atau matan hadis saja, kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu. C. Kitab Mustadrak, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang memiliki syah dari Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. D. Kitab Jami', yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang telah memuat dalam kitab-kitab yang telah ada. 2. Ilmu fikih. Ilmu fikih mempelajari tentang hukum Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat. Hal itu terjadi karena para tabi'in sudah meletakkan dasar-dasar ilmu fikih serta ditandai dengan munculnya 4 imam madhab sebagai berikut. A. Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin At-Taimi Al-Kufi. Lahir tahun 80 Hijriah sampai 699 Masehi di Kufah. Beliau sangat kuat dalam memegang prinsip dan tidak mengenal berkompromi dalam hal yang bertentangan dalam Islam. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Rajab 150 Hijriah sampai 767 Masehi dalam usia 68 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Kaisaran belakang Masjid Agung Abu Hanifah An-Nu'man di Kufah.
B. Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amir Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syurai bin Abdurrahman bin Syurai Al-Azadi. Kakeknya merupakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Amir. Imam Malik berguru kepada ulama-ulama Madinah, antara lain Abdurrahman ibnu Hurmuz, Nafi Maulana ibnu Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan lain-lain. Beliau mempunyai sifat tawadhu sekalipun lebih pandai dari gurunya sendiri. C. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Husay Asi Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah. Meski bukan keturunan beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dalam umur 9 tahun beliau telah hafal Al-Quran. Setelah mengidap penyakit yang berat, beliau meninggal dunia pada tahun 240 Hijriah atau 820 Masehi, hari Kamis malam Jumat tanggal 29 Rajab. D. Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah atau 790 Masehi di Baghdad. Sampai umur 16 tahun beliau belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan ke Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Beliau murid Imam Syafi'i yang dikagumi masyarakat dan gurunya sendiri. Imam Ahmad dikenal sangat teguh pendiriannya. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dalam usia 77 tahun. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Imam Ahmad. 3. Ilmu tafsir. Pada periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Dalam bidang ilmu tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran, yaitu 1. Tafsir bi al-ma'thur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. 2. Tafsir bi al-ra'i, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Akan tetapi, jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bir-ra'yi atau tafsir rasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Berikut tokoh-tokoh mufassir bi al-ma'thur. A. At-Tabari. Ia terkenal sangat teliti dalam meriwayatkan baik yang datang dari Rasul, sahabat maupun tabi'in. Ia mengarang tafsir yang terdiri atas 30 juz. B. As-Suda. Ia menyandarkan tafsirnya pada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat lain. As-Suda wafat tahun 127 Hijriah. C. Muqatil Ibnu Sulaiman. Dalam menyusun tafsir, selain menyandarkan kepada para sahabat, Muqatil juga mengutip dari Taurat yang diriwayatkan oleh orang Yahudi. Imam Syafi'i menganggap penting tafsir Muqatil ini. Adapun tokoh-tokoh mufassir bir-ra'yi sebagai berikut. A. Abu Bakar Al-Assam, wafat tahun 240 Hijriah. B. Abu Muslim Muhammad Ibnu Badr Al-Isfahani dengan tafsirnya yang terdiri dari 14 jilid, wafat tahun 322 Hijriah. C. Ibnu Jaru Al-Asadi, wafat tahun 387 Hijriah. 4. Ilmu tasawuf. Dalam perkembangan selanjutnya muncul dua aliran, yaitu tasawuf yang bersifat akhlak dan tasawuf yang bersifat filsafat. Di antara tokoh tasawuf Sunni adalah sebagai berikut.
A. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi. B. Junaid al-Baghdadi. C. Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi. Adapun tasawuf yang bersifat filsafat adalah tasawuf yang sudah tercampur dengan metafisika. Tasawuf model ini juga disebut tasawuf filsafat. Di antaranya tokohnya sebagai berikut: A. Zunnun al-Misri. B. Abu Yazid al-Bustami. C. Husain bin Mansur al-Hallaj.